Generasi pertama 1946 sampai 1959 menggunakan vakum tube atau tabung hampa ukuran sangat besar, panas cepat, dan boros daya listrik. Didesain untuk kebutuhan militer Perang Dunia Kedua, bahasa pemrograman, mesin, dan assembly, kecepatan rendah, sering error, perawatan sulit. Contoh komputer generasi 1 ENIAC 18000 vakum tube daya 160 kW, berat 30 ton. Univac, satu komputer komersial pertama, digunakan untuk memprediksi hasil pemilu AS tahun 1952. Harga sangat mahal dan hanya dimiliki lembaga besar. Ciri tambahan generasi 1 yaitu penyimpanan menggunakan magnetic drum, operasional lambat dan terbatas, input menggunakan kartu profesional dan tape, output berupa printout sederhana. Generasi kedua 1954 sampai 1959 menggunakan transistor menggantikan vakum tube. Yang kedua kurang lebih kecil, lebih cepat, lebih tahan dan panas. Selanjutnya konsumsi listrik lebih irit, mulai digunakan untuk bisnis dan universitas. Selanjutnya, perkembangan penting generasi kedua. Munculnya bahasa pemrograman tingkat tinggi yaitu COBOL dan Fortran. Selanjutnya, penyimpanan menggunakan magnetic tape. Selanjutnya, komputer menjadi lebih stabil dan handal. Kemudian mulai menciptakan profesi baru, programmer dan analisis sistem. Untuk contoh komputer generasi kedua, yang pertama ada IBM Stretch, kemudian ada Large atau Speriren, kemudian yang terakhir itu banyak digunakan untuk laboratorium energi atom dan penelitian. Selanjutnya di generasi ketiga yaitu 1965 sampai 1970, yang dimana menggunakan IC atau Integrated Circuit, yang dimana ukuran semakin kecil, proses semakin cepat, dan mendukung multi-programming dan multi-processing. Kemudian ada penyimpanan menggunakan magnetic disk atau akses cepat. Terus ada inovasi penting generasi 3. Yang pertama munculnya sistem operasi atau OS. Yang kedua mulai digunakan monitor atau visual display. Yang ketiga terdapat input-output lebih modern dan dapat menampilkan grafik sederhana. Contoh komputer generasi ketiga, yang pertama IBM System 360, PDP 8 dan kemudian PDP ada contoh 11. komputer generasi kedua digunakan di perusahaan pemerintah dan pendidikan. Generasi keempat 1971 sampai sekarang, yang pertama menggunakan mikroprosesor atau semua komponen dalam satu chip. Yang kedua LSI dan VLSI memungkinkan ribuan transistor dalam satu chip. Yang ketiga komputer menjadi PC atau personal komputer. Dan yang keempat muncul laptop, smartphone dan perangkat portable. Perkembangan besar generasi 4. Yang pertama 1981 BM PC diperkenalkan. Yang kedua Apple Macintosh membawa UI grafis dan mouse. Yang ketiga video game seperti Atari menjadi populer. Yang keempat prosesor berkembang, Intel Pentium, AMD Ryzen, Intel M1. Ciri tambahan generasi keempat. Yang pertama, kecepatan sangat tinggi, konsumsi daya efisien. Yang kedua, penyimpanan HDD sampai SSD. Yang ketiga, internet mulai berkembang awal 1990-an. Dan yang terakhir, banyak software seperti Word, Excel, Photoshop, dan lain-lain. Yang berikut adalah generasi kelima atau masa depan.
Yang pertama berfokus pada artificial intelligence dan quantum computing. Yang kedua menggunakan qubit, bukan bit 0/1 atau konvensional. Dan yang ketiga mampu melakukan superposisi atau bisa 0 dan 1 sekaligus. Dan yang terakhir ada kecepatan komputasi ribuan kali lebih cepat. Selanjutnya kemampuan komputer kuantum terbagi atas 3, yaitu 1. Dapat menyelesaikan perhitungan yang butuh 10.000 tahun hanya dalam 200 detik. Yang kedua, digunakan untuk AI, obat-obatan, prediksi cuaca, enkripsian, dan pengembangan. Selanjutnya, harapan generasi 5, yaitu 1. Komputer mampu mengambil keputusan cerdas. Yang kedua, sistem lebih efisien, hemat energi, dan adaptif. Yang ketiga, menyelesaikan masalah kompleks yang tidak bisa dilakukan komputer biasa.